Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin. Dan kali ini kita akan mengupdate pencapaian terkini Tol Harbor 2 yang ada di Jakarta Utara, yang menjadi salah satu akses yang akan menuju ke Jakarta International Stadium. Pembangunan Tol Harbor 2 ini teman-teman sudah dimulai sejak 28 Agustus tahun 2021 ya. Dan nantinya pembangunan jalan tol Insinyur Wiyoto Wiono Section Harbor Road 2 ini akan dimulai dari Ancol Timur hingga Pluit dengan panjang kurang lebih 9,6 km dengan konsep pembangunan jalan tol layang ataupun elevated. Jalan tol ini akan terintegrasi dengan akses Tanjung Priok dan tol Insinyur Siatmo atau tol Bandara Soekarno-Hatta. Selain itu, kehadiran tol Harbor 2 ini juga akan berkontribusi membentuk lingkar penuh dari jalan tol Jor 1 dan interkoneksi dengan tol Jiut. Dan progresnya saat ini sudah sangat baik sekali ya, sudah naik pihatnya. Dan baru saja selesai pemancangan pelkap ataupun cakar ayam ya. Dan sepertinya pihat ini nanti akan melambung tinggi ya kayak tendangan bola melambung tinggi melewati Sutet sepertinya ini. Jadi memang ini cukup tinggi kayaknya ini Tol Harbor 2 ini teman-teman. Nanti kita lihat ya bagaimana endingnya dari pembangunan ini. Dan pembangunan ruas jalan Tol Harbor 2 ini dikelola oleh Badan Usaha Jalan Tol PT Citra Marga Nusapala Persada, dan diharapkan konstruksinya dapat terselesaikan pada tahun 2024 mendatang dengan biaya investasi kurang lebih 15,8 triliun. Lokasi lajur proyek ini di Jalan Tol Harbor 2 sesuai dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW DKI Jakarta tahun 2030. Terkait rencana struktur dan pola ruang, keberadaan Jalan Tol Harbor 2 ini juga dapat diharapkan dapat meningkatkan daya saing pelabuhan Tanjung Priok dalam efisiensi jalur logistik laut teman-teman. Dan di depan kita inilah bedeng-bedeng para pekerja di tempat ini, dan terus dilakukan upaya percepatan ya teman-teman, karena ini berkejaran dengan Piala Dunia U17. Dan di sini kalau kita lihat masih ada mobil kren ya. Dan yes, di depan kita inilah salah satu kunci solusi penumpukan supporter yang akan ataupun yang akan datang di tempat ini teman-teman. Jadi kemarin kalau saya baca hasil inspeksi ataupun kunjungan para uli amri kita di tempat ini, akan dibuka 5 jalur teman-teman dari hasil inspeksi tersebut. Tapi sebenarnya dari 5 poin yang diberikan oleh para uli amri kita ini sebenarnya teman-teman, ini sudah ada sebenarnya jauh-jauh hari ketika Stadion JIS ini dibangun. Dan yang saya baca ya di Detik News, dengan judul akses ke JIS akan ditambah 5 termasuk bangun jembatan penyeberangan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Bapak Basuki Hadimulyono mengatakan akses masuk ke JIS yang hanya ada 1 dinilai berbahaya. Maka Bapak Basuki akan menambah 5 akses lagi untuk masuk ke JIS. Nah ini yang saya katakan, sebenarnya ini akses sudah ada sebenarnya teman-teman dari jauh-jauh hari. Seperti keterangan dari Bapak Ari Wibowo ya selaku VP Revitalization dan Improvement. Nah terus mungkin terkait mungkin respon dari pihak JIS sendiri kan, karena PSSI juga menyatakan bahwasanya Stadion JIS ini katanya kurang layak untuk karakter penonton sepak bola Indonesia gitu, karena akses pintu masuknya hanya cuma 1, itu merepotkan, dan parkiran mobil maupun bus pemain gitu akan menyulitkan yang datang gitu Pak. Mungkin penjelasannya seperti apa mungkin Pak? Ya, sebenarnya kalau dari sisi desain ya dan perencanaan kami memiliki sejumlah akses. Jadi kalau di bawah itu kami memiliki 5 titik akses di sisi barat utara dan juga barat selatan ya. Jadi totalnya 5. Dan juga JIS ini terhubung oleh 2 buah rem, itu rem barat dan juga rem timur,
Ini fungsinya untuk memberikan kemudahan aksesibilitas bagi nanti ya untuk calon penonton atau pengunjung yang akan datang untuk memasuki venue Jakarta International Stadium. Memang kemarin karena pada saat ada uji coba ya penyelenggaraan acara atau pertandingan, untuk proyek sendiri kan masih dalam fase konstruksi, jadi memang ada rekayasa dari barat ya yang menjadi titik tumpu untuk akses di Jakarta International Stadium. Jadi mungkin penegasan aja, jadi sebenarnya bukan hanya satu pintu akses Iya. masuk ya Pak ya, jadi ada 5 yang bisa digunakan Iya, gitu ya, Pak? ada 5 keluar masuk dan didukung oleh 2 buah rem yang cukup besar di sisi barat dan juga di sisi timur. Ini sudah digunakan studi ya, simulasi untuk mengantisipasi dari kedatangan supporter dari tim home maupun away, jadi 2 arah. Dan yes, ini yang di bawah ini teman-teman yang saya sampaikan di sisi utara yang dijelaskan oleh Bapak Ari ini sebenarnya sudah ada sebenarnya. Dan ini kalau kita lihat ya sangat jelas sekali dari atas. Dan ini nanti terkoneksi dengan KRL stasiun JIS ini sendiri. Jadi KRL stasiun JIS ini memang ini kayak makan si buah si malakama sebenarnya teman-teman. KRL ini sebenarnya sudah ada dari 8 bulan yang lalu untuk peronnya. Dan memang ini agak sedikit tertahan karena proyek nasional juga sebenarnya, yaitu proyek Tol Harbor 2. Makanya ya ini sebenarnya ada kuncinya di pemerintah pusat sebenarnya ini. Nah ini kalau kita lihat ya sangat jelas sekali ya. Ini sisi kiri ini kemungkinan besar adalah sisi masuknya, dan di sisi kanan juga ini mungkin dari sisi keluarnya ya teman-teman. Dan di sini juga nantinya akan ada LRT ya. Kalau kalian dengar tadi penjelasannya Pak Ari Wibowo, LRT dari Kelapa Gading menuju ke sini sebenarnya teman-teman. Dan di sini juga nanti akan ada kawasan olahraga terpadu ya. Jadi memang konsepnya ini sudah ada sebenarnya, sudah jauh-jauh hari sebelum para uli amri kita datang ke sini. Makanya ketika saya dengar di berita bahwa akan dibuka 5 akses yang mana mau dibuat, kan emang sudah ada dari awal dari desain ini. Tapi memang untuk jembatan yang di Ancol itu setahu saya memang belum ada teman-teman. Memang dari rancangan yang saya dengar ya dari Pak Ari Wibowo langsung itu memang khusus di jembatan yang nanti dari Ancol menuju ke JIS ini memang belum ada. Jadi makanya akan dibangun. Dan di sini juga nih menjadi polemik ini, kata si Pak Kamal ini, si tukang rumput mengatakan ini rooftopnya ini harus dibuka, harus diperlebar, buka tutupnya. Ya harus ditambah matahari. Caranya? Oh, mengubah konstruksi ini? Kalau misalnya harus matahari ya dibuka, tapi kalau mau menambah UV ya tambah UV. Oke, 2 hal pemirsa. Jadi selain mempertebal tadi karpetnya ya sebagai dasar rumput tadi, juga harus menambah matahari masuk ke dalam stadion ini. Caranya 2. Apakah itu membongkar atapnya ini sehingga matahari bisa Mungkin lebih leluasa masuk? Tutupnya lebih luas. Oke. Bisa saja kan? Ya, tapi ini kan ada yang permanen. Ini permanen nih kanan kiri ini. Iya boleh diganti dong. Iya. Dengan buat tutup. Artinya mengubah konstruksi atap. Satu. Saya berpikir ini dikira gampang kali ya buka ataupun menginstal buka tutupnya ini diperlebar, habis itu dibikin lebih luas. Saya ketawa-ketawa aja dengar kemarin itu penjelasannya Pak Kamal ya. Dia belum tahu mungkin ya bagaimana susahnya ini teman-teman konstruksi membangun ataupun menginstal besi-besi, dimana untuk rooftopnya aja tuh yang buka tutupnya itu yang saya dengar itu 4.000 ton itu diangkat bersamaan naik. Dengan itu resikonya sangat besar sekali, dan itu bisa nyawa taruhannya ya. Dan Masya Allah sangat presisi teman-teman di lapangan ya, teman-teman Jakpro dan para insinyur kita. Dan ini juga salah satu mahakarya anak bangsa di mana dikerjakan itu 100% tangan-tangan Indonesia ya. Dan ini salah satu yang harus kita bersyukur dan harus kita hormati sebenarnya. Bukan malah kalau kata anak kecil mah diobok-obok. Dan ini
sangat luar biasa sekali. Di Indonesia ini belum ada stadion semegah ini, sehebat ini, tapi kenapa seperti dikerdilkan oleh para pemimpin negeri ini. Ini yang banyak masyarakat juga bingung sebenarnya. Ini mahakarya anak bangsa, tapi kenapa diginiin gitu loh. Saya juga saya sering sekali meliput di tempat ini, dan memang saya chemistry-nya di lapangan ini memang lebih ada gitu loh, karena saya takjub sekali dengan kemewahan yang dimiliki oleh Stadion JIS ini. Dan memang dari kemewahan ataupun kelengkapan yang dimiliki JIS ini memang memiliki kekurangan juga di sisi timur ini teman-teman, karena memang juga ini kita terhempas namanya COVID ya. Jadi kemarin saya sempat ngobrol-ngobrol langsung juga dengan teman-teman Pemprov. Beliau mengatakan bahwa di sini akan dibangun olahraga terpadu ataupun taman Eco Park Tourism Danau Cincin ya, dan di dalamnya itu akan sangat banyak juga olahraga-olahraga yang bisa dinikmati oleh masyarakat di Jakarta ataupun yang berkunjung di tempat ini teman-teman. Dan juga kalau kalian lihat ya, di depan kita ini pun kalau kalian lihat ini sebenarnya sudah ada arahnya menuju ke Danau Cincin memang. Dan memang sudah ada di desainnya tuh jauh-jauh hari sebelum para uli amri kita datang ke sini dengan bermaksud membuka 5 akses yang baru. Ini menurut saya memang sudah ada dari dulu dari desain dari tempat ini. Jadi di sini nanti teman-teman modelnya ini hampir mirip seperti GBK ataupun Gelora Bung Karno di sana. Kita nggak bisa langsung minta sempurna ya dari pembangunan Stadion JIS ini, karena kita ketahui juga GBK di sana itu baru dibangun tahun 1962, itu langsung digunakan untuk acara Asian Games dengan segala kekurangannya. Dan dengan berjalannya waktu kan terus dilakukan penyempurnaan. Dan selama penyempurnaan itu pun itu GBK masih dipakai untuk FIFA Matchday ataupun Liga 1. Coba bayangin dengan segala kekurangannya. Nah ini JIS yang baru berumur jagung seperti ini ataupun baru setahun ya dibangun, kita langsung minta sempurna ya nggak bisa lah. Apalagi kemarin juga kan itu tahun lalu juga kita terhempas namanya COVID. Jadi memang butuh proses, nggak bisa langsung sempurna. Jadi kita harus bersabar. Nah kita harus berlaku adil juga terhadap Stadion JIS ini, di mana Stadion JIS ini membutuhkan waktu untuk penyempurnaan, sama seperti GBK di beberapa tahun yang lalu ya, butuh terus beberapa tahun itu sehingga bisa secantik, sehebat saat ini. Dan semoga saja nih PSSI tidak mengkerdilkan selalu Stadion JIS ya teman-teman. Kenapa saya katakan PSSI terlalu mengkerdilkan Stadion JIS ini? Kita bisa berkaca ya, seperti Stadion B.J. Habibie di sana itu kalau dibandingkan dengan Stadion JIS itu tidak ada apa-apanya. Saya di sini bukan sentimen terhadap PSM Makassar ya ataupun Stadion B.J. Habibie, karena saya juga asli Makassar, dan saya juga pernah sebenarnya jadi atlet PSM Makassar dulu. Saya menjadi kipernya PSM Makassar di umur 15 tahun ya, di kelompok umurnya. Malah saya senang PSM Makassar sekarang itu walaupun tidak mempunyai home base ya yang pasti, tetapi PSM Makassar juga atas izin Allah berhasil meraih juara 1 ya, Liga 1 tahun lalu. Dan itu Stadion B.J. Habibie itu diberikan tipe C, itu tipe yang terendah yang dimiliki oleh PSSI untuk melaju ke Liga 1. Padahal di sana itu jalanannya ya Allah sempit, macet, parkir mahal, dan segala macam lah. Kalau dibandingkan dengan Stadion JIS ini tidak ada apa-apanya itu B.J. Habibie. Tapi kenapa hingga saat ini PSSI seperti mengkerdilkan Stadion JIS ini? Kenapa sih bilang mengkerdilkan juga? Tahun lalu itu sudah PSSI sudah memberikan angin segar terhadap Stadion JIS ini untuk bisa digunakan di Liga 1 ataupun sudah lulus FIFA. Tapi di tengah jalan anginnya berubah menjadi anginnya yang kurang jelas antara panas ataupun dingin ya, sehingga Stadion JIS ini belum bisa lagi digunakan ya Allah, sehingga Persija kembali menjadi tim musafir ya. Dan kalau dibilang Stadion JIS ini manusianya kebanyakan 82.000 dengan apa katanya
infrastrukturnya belum memadai, ya udah dikurangin aja menjadi 30.000 atau 40.000 atau 50.000 seperti stadion pada umumnya yang ada di Indonesia. Dan kalau alasannya stadionnya kemahalan, ya enggak lah, banyak kok buktinya bahwa Persija ini sangat ingin sekali stadion ini digunakan. Ambil saja 50.000 penonton ya. Nah, dikali aja 100.000 per tiket tuh, udah 5 miliar sendiri tuh. Itu kalau dipukul rata ya, semuanya 100.000. Tapi kan ada namanya yang tribun, ada VVIP. Itu aja pasti sudah beda harga. Dan itu saya yakin kalau stadion JIS ini digunakan, insya Allah pasti banyak yang akan datang ke tempat ini. Jadi menurut saya ini stadion JIS sudah sangat layak sekali digunakan untuk FIFA Matchday ataupun Liga 1 di Indonesia. Dan mudah-mudahan aja ini Persija bisa sesegera mungkin ya, dimana beberapa saat yang lalu juga saya dengar atau saya baca di berita pihak Persija mencoba bertemu lagi ya oleh Pak PJ Heru untuk berusaha bagaimana caranya nih Persija bisa menggunakan stadion JIS ini. Ya semoga saja Allah mudahkan ini Persija untuk bisa gunakan stadion JIS ini. Amin. Dan hingga saat ini stadion JIS ini menjadi polemik ya, karena pemerintah kita mengatakan stadion JIS ini tidak layak untuk dilakukan FIFA Matchday sehingga akan dilakukan renovasi. Sebenarnya lebih tepatnya itu adalah percepatan pembangunan, bukan renovasi. Karena kalau renovasi ini baru 1 tahun loh, belum ada 5 tahun, belum ada 10 tahun. Apanya mau direnovasi? Sedangkan renovasi sendiri itu kan duit-duit lagi yang keluar, duit rakyat lagi yang dikeluar. Mana yang rumput aja tuh 6 miliar yang akan digunakan. Padahal kemarin waktu International Youth Champion itu pemainnya mengatakan bahwa and it's so good to play football. The field is good to pass, to shoot, and I'm very happy for the stadium, and it's an honor to play in that magnificent stadium. But it's today in front have one team is Sub 20. I know this. It sure is the power for this team, for us, because a lot of younger players that never play in this amazing stadium. Is a professional stadium, but sure have 3-4 players good. Sure have good future for Asia here, but for Indonesia, for Jakarta. But today, I'm sorry, but I think so. My team go much better, but the football is opportunities. You need to put the score. Today, no put the score. Okay, 0-0. Everybody happy. Lapangan ini sangat nyaman sekali, sangat enak sekali untuk digelindingkan bolanya, tidak ada masalah sama sekali. Termasuk pelatih dari Atletico Madrid kalau tidak salah kemarin juga menyatakan bahwa lapangan ini sangat bagus sekali, sangat keren sekali, dan rumputnya juga sangat enak digunakan. Makanya ketika maaf ya, si tukang rumput Pak Kamal ini datang dan mengoreksi rumputnya ini, juga dia bingung, dia nggak bisa menjelaskan bagaimana kondisi rumputnya ini karena beliau juga tidak mempunyai disiplin ilmu tentang rumput hybrid. Kenapa JIS ini dulu bukan Anda yang memboroknya? Bapak mau tahu cerita bahwa kami didekati oleh Lumonta yang punya Sisgras 3 kali. Karena kami di GBK, tapi kami tidak mengerti dengan sistem karpet ditanam pasir, kemudian ditanam rumput dengan sistem sprigging. Kami nggak mengerti. Kalau kami tidak mengerti kan tidak bisa. Bagaimana memperbaiki itu sekarang kalau Anda nggak ngerti? Makanya kami katakan diambil, dikeluarkan. Karena begini ya. Kan lucu jadinya orang yang tidak mempunyai disiplin ilmu mengkoreksi yang bukan di bidangnya dia. Ya, ini yang menjadi polemik juga di masyarakat. Jadi makanya masyarakat sangat menginginkan yang datang itu orang yang mempunyai disiplin ilmu tentang ilmu rumput hybrid sehingga ada terkoneksinya. Jadi bisa dinilainya itu secara objektif bukan secara subjektif.
Dan dari pihak wali amri kita juga, dari pihak DPRD DKI Jakarta juga menginginkan adanya penilaian langsung dari FIFA. Jadi bisa fair di lapangan, teman. Jadi lebih baik dampaknya pastinya. Dan seperti inilah kondisinya, teman-teman. Dan kalau kita lihat ya, lapangan outdoornya ini sangat bagus sekali. Dan ini kalau kalian lihat ya, lapangan outdoor di JIS dengan lapangan Piala Dunia U20 yang di Argentina itu tidak ada apa-apanya itu lapangan di Piala Dunia U20 di Argentina. Berarti kan ini menandakan bahwa sebenarnya FIFA juga tuh nggak streng-streng banget lah perihal lapangan. Sepanjang lapangan itu mumpuni dan bisa dilakukan kejuaraan internasional yang menurut mereka hanya kesalahan minor aja, mungkin saya pikir nggak terlalu streng lah, nggak seperti para yang sana-sana tuh yang berbicara, kata Pak Kamal itu FIFA itu sangat streng sekali dalam melihat stadion, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Enggak lah, karena bukti di lapangan itu menunjukkan bahwa FIFA juga nggak streng-streng banget kok. Apalagi ini kan kejuaraan Piala Dunia U17 ya, yang tidak seperti strengnya FIFA terhadap kejuaraan Piala Dunia Senior. Jadi ya mudah-mudahan aja ini polemiknya bisa segera selesai ya, dan semoga saja tim FIFA bisa sesegera mungkin datang di tempat ini agar bisa menjadi penengah sengkarut stadion JIS ini, apakah sudah standar FIFA ataupun belum, teman-teman. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya pastinya. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas. Jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa, teman-teman, dengan orang-orang terdahulu kita. Karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya. Karena adanya pembangunan saat ini pun ataupun sedang berlanjut, pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa, teman-teman, yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan terima kasih untuk teman-teman yang selalu support channel ini. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.